Yuk kita memuji Tuhan. Sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah pada pagi maupun besok dan lusa Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, berkati kami Tuhan yang ibadah ini Tuhan. Tolong Tuhan cici-cici yang memberitakan firman Engkau Tuhan, semoga dia diberkati juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, kita akan menyanyikan satu lagu nih yang berjudul Janganlah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yeay! Teman-teman, masih pada semangat belum nih? Saya tes dulu nih. Laskar Iman pasti menang. Laskar Iman pasti menang. Jesus, amen. Jesus, amen. Yuk kita nyanyikan satu lagu yang berjudul Berani Tampil Beda. Musik.
menyanyikan lagu ini. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu pada hari ini. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Yesus, tolong Tuhan cici-cici yang memberitakan firman-Mu Tuhan. Semoga mereka diberkati anugerah-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, berkati kami Tuhan supaya kami menjadi pintar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti dahsyat dan luar biasa. Tiba saatnya adik-adik kita mau lipat tangan, tutup matanya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ikuti Cici Lucy berdoa ya adik-adik. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Tuhan Yesus yang baik. Tiba saatnya kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh ada di dalam firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, Cici mau cerita tentang breakthrough dalam melayani Tuhan, kreatif dalam melayani Tuhan. Nah adik-adik,
kreatif itu biasanya di benak adik-adik itu di dalam pikiran adik-adik nih. Apa ya Ci arti kreatif? Gitu. Orang yang bisa menggambar. Betul. Yang bisa melukis. Iya betul. Yang bisa bermain alat musik. Iya betul juga. Terus orang yang apa lagi? Orang yang bisa menulis, kayak yang bikin cerita-cerita gitu ya adik-adik ya. Dia itu adalah orang yang kreatif. Nah adik-adik, ada satu pribadi juga yang paling kreatif. Siapa? Aku Cici Lucy. Ya aku tahu kamu juga kreatif gitu ya kan. Tapi ada satu pribadi yang paling kreatif. Namanya siapa? Tuhan Allah. Tuhan Allah kita. Nah adik-adik, di Kejadian 1 ayat 1 kita mau baca ya adik-adik ya. Di Kejadian 1 ayat 1. Di Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, adik-adik, di sini dijelasin ya kalau Tuhan Allah itu menciptakan langit dan bumi. Nah, di situ Tuhan Allah kreatif ya adik-adik ya. Dia menciptakan langit dan bumi. Adik, tadi kan di ayat Kejadian 1 ayat 1 itu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah itu kreatif ya adik-adik ya. Dia menciptakan langit dan bumi adik-adik. Nah, yang menjadi menariknya nih adik-adik, penciptaan merupakan hal yang paling diceritakan di dalam kisah Alkitab. Di dalam kisah di Kejadian 1 ayat 1 itu pasti ada diciptakan langit dan bumi adik-adik. Nah, proses penciptaan menjadi awal yang sangat penting bagi rencana Tuhan. Dia sudah tahu adik-adik, Tuhan sudah merencanakan dan kreatif untuk membentuk apa aja yang dia ciptakan, termasuk diri kita. Nah adik-adik, kreativitas bersumber dari Tuhan, pencipta yang pertama dan utama. Dan kalian merupakan buah kreativitasnya Tuhan. Di dalam di dalam Alkitab kita dijelaskan adalah ciptaan Tuhan. Kreatif yang berarti menciptakan segala sesuatu adik-adik. Menariknya nih adik-adik nih harus didengar. Penciptaan merupakan hal pertama yang diceritakan di dalam Alkitab adik-adik. Proses penciptaan menjadi awal yang sangat penting bagi rencana Tuhan Allah. Nah, kreativitas bersumber dari siapa? Tuhan. Ada sosok yang sangat kreatif adalah Tuhan Allah, pencipta yang pertama dan yang utama. Dan kalian, Cici Lucy, mama papa kalian adalah buah kreativitasnya Tuhan. Tuhan adalah sumber kreativitas yang sejati adik-adik. Tuhan Allah tak hanya menciptakan dunia ini adik-adik, dia juga berinovasi. Wah hebat kan, lebih dari peneliti-peneliti, terus lebih dari ilmuwan-ilmuwan. Tuhan Yesus ya adik-adik ya, pinter. Lebih pintar dari siapapun karena dia yang menciptakan manusia dan seisinya adik-adik. Yesus anak Allah juga merupakan pribadi yang kreatif ya adik-adik ya. Dia dalam pengajaran dia menggunakan banyak perumpamaan agar bisa tersampaikan dengan baik oleh pengikut-pengikutnya dan dimengerti dan diingat. Di Matius 13 kita mau buka. Matius 13 ayat 34 sampai 35. Matius 13 ayat 34 sampai 35. Kita mau baca ya adik-adik ya. 1 2 3. Matius 13 ayat 34 sampai 35. 34-nya, semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan, suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Ayat 35, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi,
Aku akan membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku akan mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Nah, adik-adik, di sini Tuhan udah bercakap ya, udah bilang ke kita gitu. Dia akan menggunakan perumpamaan. Jadi, itu Tuhan Allah, Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang kreatif dalam melayani semuanya adik-adik ya, melayani kita, melayani jemaat-jemaatnya adik-adik. Mengapa kita diciptakan Tuhan kreatif? Nah, ada yang tahu adik-adik? Nah, kita mau buka di ayat Kejadian 1 ayat 27. Nih, kita harus antusias, kita tahu nih ini kuncinya nih kenapa kita diciptakan Tuhan kreatif. Ayat 1, Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Kita ulang lagi ya. Di Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Gambarnya itu hurufnya apa? Besar. Gambarnya itu berarti gambarnya Tuhan Allah. Gambarnya Tuhan, berarti mukanya tuh kayak ada mirip-miripnya sama Tuhan, ya kan? Dihembuskan nafasnya oleh Tuhan, jadi kita hidup adik-adik. Nah, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, adik-adik, mengapa kita diciptakan kreatif? Yang pertama, karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, adik-adik, yang kedua tadi, poin yang kedua apa tadi? Kita cici ulang ya. Karena Tuhan selalu punya rencana dalam setiap hal, dan itu berarti Dia ingin adik-adik semua kreatif dalam sebuah alasan, untuk sebuah alasan. Karena Tuhan selalu punya rencana dalam setiap hal, dan itu berarti Tuhan ingin kalian semua kreatif. Tuhan menjadikan kita kreatif agar kita menghasilkan buah dan memuliakan nama Tuhan. Kreativitas menyenangkan hati Tuhan. Kita mau baca nih di Matius 25 ayat 20 sampai 21. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku memperoleh laba 5 talenta. Ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Nah, adik-adik di sini dijelasin ya, kalau si tadi hamba yang menerima 5 talenta, dia memperoleh laba 5 talenta juga ya adik-adik ya. Dia itu mengembangkan talentanya, kreativitasnya dia kembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan seperti kita juga adik-adik, kita mau sama seperti tadi ya adik-adik, hamba yang setia kepada tuannya, yang memberikan 5 talenta dan laba 5 talenta lagi kepada tuannya itu adik-adik. Nah, adik-adik, kita juga sangat selalu membutuhkan kreativitas orang lain ya adik-adik. Begitu pula sebaliknya. Jadi yakinlah pada karya adik-adik sendiri. Kalau adik-adik bisa menggambar, kalian yakin. Kalau kalian bisa memain musik gitu, kalian tekunin dan menjadi berkat untuk orang banyak, untuk nama Tuhan dipermuliakan. Contohnya nih adik-adik nih, kalau yang menciptakan lagu itu bisa menginspirasi orang-orang banyak, meskipun lagu rohani nih adik-adik, tapi dia bisa orang lain nih yang bukannya di dalam Tuhan, dia bisa tersentuh hatinya mendengar karya adik-adik. Wah, berarti Tuhan memakai kreativitas adik-adik untuk memuliakan nama Tuhan. Lebih lagi, dunia ini membutuhkan sosok yang yang kreatif ya, kayak Tuhan Yesus, kayak adik-adik semuanya.
kita mau menjadi seperti dan serupa seperti Tuhan Yesus yang kreatif di segala bidang adik-adik. Tuhan Yesus hebat ya adik-adik ya. Nah, yang pertama tadi apa? Mengapa kita diciptakan kreatif? Yang pertama, karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang kedua, karena Tuhan selalu mempunyai rencana di dalam setiap hal. Dan itu berarti Dia ingin kalian semua kreatif. Untuk sebuah alasan Tuhan menjadikan kita kreatif agar menghasilkan buahnya. Buahnya seperti siapa tadi? Hamba yang setia. Dia memberikan laba kepada tuannya 5 talenta lagi. Nah adik-adik, firman Tuhan Cici nggak panjangkan, kita mau belajar kreatif dalam melayani Tuhan ya adik-adik. Yang pertama tadi jangan lupa, karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang kedua, karena Tuhan mempunyai rencana dalam segala hal. Nah adik-adik, firman Tuhan Cici nggak panjangkan, kita mau lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mau kreatif di dalam melayani Engkau. Kami mau serupa dan segambar dengan Engkau. Kami boleh memuliakan nama Tuhan dengan kreativitas yang kami miliki. Biarlah kami boleh memuliakan nama-Mu. Yang di dalam nama Tuhan Yesus, Kau berkati kami semua yang sudah mendengarkan